Jadi sebenarnya ICW sendiri sudah secara resmi mengundang Kaisang ya? Dinamika pesawat jetnya dia ketika dia pertama kali datang ke Indonesia kan justru yang dia lakukan adalah bermain futsal begitu ya. Jadi sama sekali tidak menampakkan bahwa dia akan memberikan penjelasan begitu terhadap kasus tersebut. Dan Mas Adnan, selain dari surat ya rasanya juga tidak mungkin dia tidak mengetahui ada acara tersebut karena pertama tadi ya postingan kami di sosial media ICW sangat viral dan kami memang mention baik PSI-nya dan juga akun Kaisang secara pribadi. Dan beberapa di PSI pun kan memfollow akun ICW, jadi tidak mungkin kalau mereka tidak melihat bahwa ada agenda ini. Gitu. Oke, jadi undangannya itu sudah surat resmi ke PSI, kantor pusatnya, juga mau mention Kaisang langsung akunnya, termasuk akunnya PSI gitu ya. Betul. Tapi dari semua pintu itu atau jalan itu, Kaisang tidak merespon, PSI juga tidak memberikan pernyataan, dan tidak hadir di dalam acara itu gitu ya. Oke. Dan bagaimana dengan KPK? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama, program Buka Kartu. ICW tantang Kaisang, buka-bukaan dari mana jet pribadinya itu dia peroleh. Apakah sewa, apakah ada fasilitas dari pihak tertentu, atau bahkan apakah punya sendiri. Kemarin sudah dibahas acaranya di satu kafe yang sebenarnya juga ada sedikit polemik di situ karena di acara yang sama kafe sebelumnya telah membatalkan secara sepihak rencana ICW dan koalisi untuk melakukan kegiatan sidang terhadap Kaisang gitu ya. Selain mengundang Kaisang juga sebenarnya mengundang Alexander Marwata, salah satu pimpinan KPK juga untuk hadir. Karena waktu itu Pak Alex mengatakan Kaisang tidak perlu lapor gratifikasi, mengingat Kaisang bukanlah pejabat publik. Nah, untuk membahas kira-kira apa sih yang terjadi di dalam diskusinya, apa pesan-pesan yang disampaikan oleh ICW, kemudian juga kelompok masyarakat sipil termasuk mahasiswa ya, yang juga terlibat dalam acara itu, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Yasar Aulia. Mas Yasar ini adalah aktivis ICW juga yang kemarin sekaligus ikut menyelenggarakan acara istilahnya apa, Mas Yasar? Acaranya itu apa sih judulnya? Marah-marah terhadap private jet dan Fufu Fafa. Oke. Kita nggak akan bahas Fufu Fafanya ya, karena itu konteksnya agak berbeda. Kita akan lebih bahas soal undangan ICW untuk Kaisangnya. Mas Yasar, bisa diceritakan sedikit kenapa kemudian kafe yang sebelumnya sudah setuju untuk membuat acara yang diselenggarakan oleh ICW kemudian tiba-tiba membatalkan secara sepihak? Mungkinkah ada intimidasi atau apa gitu? Iya Mas Adnan, jadi memang acara 20 September kemarin kan serial yang coba untuk diselenggarakan oleh ICW untuk membersamai warga yang pada tanggal 22 sampai sekitar 26 Agustus kemarin kan menyelenggarakan aksi demonstrasi besar-besaran dengan tajuk peringatan darurat begitu ya terhadap potensi atau bahkan upaya pelanggengan dinastinya Pak Jokowi begitu. Nah di tengah kisruh itu kan sempat ada terkuak begitu soal skandal anaknya salah satunya Kaisang Pangarep yang diduga mendapatkan gratifikasi dalam bentuk pesawat jet. Jadi sebenarnya forum ini hanya mencoba untuk memfasilitasi warga yang di sosial media sudah marah begitu, dan kami mencoba kalau mau marah ya kita sekalian saja marah dengan pihak-pihak yang terkait langsung. Dalam hal ini tadi sudah disebut Mas Adnan, Kaisang Pangarepnya kami undang dan salah satu perwakilan dari KPK yang banyak didesak untuk segera mengusut kasus ini. Nah, jadi secara kronologi Mas Adnan pada tanggal 9 September itu di hari Senin kami sudah membooking salah satu kafe di Blok M itu dan sudah deal bahwa akan diselenggarakan kegiatan dengan format diskusi pada 12 September. Nah, di hari Rabu pada 11 September kami mengirimkan surat tuh ke PSI, ke kantor PSI langsung dan diterima oleh salah satu penjaga di situ dan sudah dimasukkan di registrasi. Nah, hari siangnya pada siangnya kami mempublikasikan di media sosial terkait rencana kegiatan tanggal 12-nya tuh di media sosial Instagram, di media sosial X, dan kebetulan viral, sangat viral itu di dua kanal tersebut. Antusiasme warga sangat terlihat di situ. Nah, di hari hanya di hari Kamis tanggal 12 September jam 6 pagi, salah satu staf ICW yang mengkoordinasikan acara tersebut dihubungi oleh salah satu pihak manajemen.
Dia mengatakan Manajemen kafe maksudnya. manajemen kafe, Ya. manajemen kafe menghubungi salah satu staf di ICW, dan ini konteksnya adalah di hari H dan kurang dari 24 jam sebelum kegiatan nih. Mereka menyatakan bahwa manajemen ini mendapatkan telepon dari seorang petinggi di BUMN di Peruri dan meminta untuk acara nanti malam di cancel karena dikatakan isunya tidak bisa dibahas di situ. Dan dikarenakan kafe tersebut memang masih di wilayah BUMN begitu ya, masih dalam pengelolaan BUMN. Nah, menariknya Mas Adnan, ketika kami protes begitu ya, mengatakan bahwa kami kecewa karena ini sulit untuk menggonta-ganti tempat dan rasanya kalian perlu untuk mengeluarkan surat resmi. Mereka mengeluarkan surat resmi itu untuk menyatakan pembatalannya. Nah, di dalam surat tersebut, mereka sama sekali tidak minta maaf atas pembatalan acara yang sepihak tersebut dan menyatakan beberapa hal. Salah satunya adalah alasan mereka membatalkan dan tidak menyetujui penggunaan venue di kafe tersebut adalah karena pertama, acara tersebut rawan akan provokasi dan ada potensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Di telepon, mereka menyatakan mereka memantau tuh sosial media ICW ketika mempublikasikan kegiatannya. Mereka menakar bahwa akan ada mobilisasi massa yang besar gitu. Jadi diasumsikan agendanya itu demo, padahal kami sudah bilang ini agenda diskusi biasa kok dan kami mengundang pihak dari lembaga negara dan juga dari petinggi partai politik gitu untuk berdiskusi aja. Tapi mereka tetap meng-cancel, tidak menyetujui kegiatannya. Oke, Mas Yasar, jadi sebenarnya ICW sendiri sudah secara resmi mengundang Kaisang ya? Sudah Dalam secara acara resmi, kami kirimkan secara fisik. Dan sudah diterima juga oleh perwakilan di PSI. Betul. Apakah ada reaksi dari surat itu? Tidak ada jawaban sih sampai saat ini, Mas Adnan. Tidak ada jawaban, dan itu juga yang membuat Kaisang tidak hadir ya? Betul, dalam tidak acara hadir. itu ya, tidak hadir. Nah, menurut teman-teman ICW tidak hadirnya itu karena takut menjelaskan jet pribadinya ini atau karena misalnya suratnya saya belum dapatkan nih sampai hari ini gitu. Mungkin masih nyangkut di birokrasinya PSI begitu. Dua hal mungkin ya, Mas Adnan. Tapi yang jelas rasanya memang akan sulit untuk membayangkan Kaisang akan secara terbuka menjawab dan memberikan klarifikasi karena di hadapan media pun dia tidak pernah memberikan respon apapun kan. Di tengah kisruh-kisruh kemarin ketika netizen mulai menguak banyak hal terkait dengan dinamika pesawat jetnya dia ketika dia pertama kali datang ke Indonesia kan justru yang dia lakukan adalah bermain futsal begitu ya. Jadi sama sekali tidak menampakkan bahwa dia akan memberikan penjelasan begitu terhadap kasus tersebut. Dan Mas Adnan, selain dari surat ya rasanya juga tidak mungkin dia tidak mengetahui ada acara tersebut karena pertama tadi ya postingan kami di sosial media ICW sangat viral dan kami memang mention baik PSI-nya dan juga akun Kaisang secara pribadi. Dan beberapa di PSI pun kan memfollow akun ICW, jadi tidak mungkin kalau mereka tidak melihat bahwa ada agenda ini. Gitu. Oke, jadi undangannya itu sudah surat resmi ke PSI, kantor pusatnya, juga mau mention Kaisang langsung akunnya, termasuk akunnya PSI gitu ya. Betul. Nah, tapi dari semua pintu itu atau jalan itu, Kaisang tidak merespon, PSI juga tidak memberikan pernyataan, dan tidak hadir di dalam acara itu gitu ya. Oke. Dan bagaimana dengan KPK? Kan KPK juga diundang, ada Pak Alex Marwata, tapi juga sepertinya nggak hadir tuh acara yang kemarin diselenggarakan ICW. Iya, kalau untuk KPK rasanya mungkin lebih ke aspek teknis administrasi sih Mas, karena itu lebih berbeda ya sistem pengadministrasian rasanya dengan partai yang tidak terlalu birokratis. Jadi mungkin belum sampai suratnya kalau untuk KPK. Oke. Nah, di situ kan juga ada beberapa narasumber ya, ada Mbak Fathia ya dari Kontras, kemudian ada Mas Rizwin Acwell dari IM57 ya. Ya. Dan satu lagi itu adalah perwakilan dari mahasiswa politik kalau tidak salah. Ya. Nah, tadi Mas Yasar mengatakan bahwa sampai hari ini sebenarnya Kaisang sendiri tidak pernah ngomong soal polemik jet pribadi itu ya. Kita juga memantau tidak ada pembicaraan sama sekali ataupun pernyataan resmi dari Kaisang terkait dengan itu. Yang ada justru pernyataan dari pejabat lain yang seakan-akan mengatasnamakan Kaisang. Misalnya Budi Ari gitu ya, Menteri Komunikasi dan Informasi.
dia mengatakan ya wajar dong karena Erina Gudono sedang hamil 8 bulan, nggak boleh naik pesawat komersil, makanya naik pesawat pribadi. Pak Jokowi sebagai ayahnya juga pernah memberikan respon terhadap itu. Gibran juga sama, pernah memberikan pernyataan. Meskipun antara Pak Jokowi dan Gibran punya pernyataan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ini kayak nggak ada satu suara, sebagiannya adalah pembenaran. Nah kalau dari sudut pandang ICW sendiri, terkait dengan jet pribadi ini, apakah memang semestinya KPK itu segera saja memanggil Kaisang, memanggil Erina, dan juga beberapa pihak terkait yang disebut-sebut di dalam penyediaan fasilitas itu. Atau seperti apa? Iya, Mas Adnan, memang dorongannya adalah agar KPK sebagai salah satu penegak hukum segera memanggil gitu, segera membuat pemeriksaan terbuka begitu bagi sini supaya polemik-polemik yang sekarang berlarut-larut dari masyarakat ini bukan hanya berujung pada spekulasi, ditambah tadi tidak ada narasi yang tunggal begitu dari berbagai pihak selain Kaisang untuk mengklarifikasi hal ini. Rasanya itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan karena terlebih lagi kan sudah ada juga tuh beberapa laporan dari masyarakat kan yang resmi disampaikan ke bagian Dumas KPK. Jadi tidak ada alasan lagi sih sebetulnya untuk menunda-nunda dengan skala kasus sebesar ini, dan apalagi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita kan ada pasal yang memberikan beban lebih khusus begitu bagi presiden dan wakil presiden, semisal ada dugaan suap menyuap, ada dugaan perbuatan tidak tercela, itu bahkan konsekuensinya tuh impeachment gitu. Jadi tindakan yang sangat perlu mendapatkan atensi, bukan sekedar gratifikasi pada umumnya yang mungkin memang hingga saat ini banyak dilakukan oleh pejabat, tapi skalanya tidak sebesar atau semasif kalau misalkan dugaan itu dilayangkan ke keluarga presiden gitu. Oke, Mas Jasar, ini kan ada argumentasi lain ya yang mengatakan bahwa ya Kaisang ini kan bukan pejabat publik. Ya, jadi kalau dia diam itu ya itu membenarkan posisi dia sebagai bukan pejabat publik sehingga tidak perlu juga merespon polemik mengenai jet pribadi. Itu seperti KPK juga kan pernah mengatakan demikian, Gibran juga sebagai kakak mengatakan demikian, beberapa yang lain juga mengatakan hal yang sama gitu ya. Nah, ini kan jadi polemik lain ya, soal apakah seorang penyelenggara negara atau ASN gitu, atau seorang public figure yang bukan penyelenggara negara tapi punya hubungan langsung dengan penyelenggara negara, terutama karena Kaisang adalah anak presiden ya. Kaisang juga kakaknya adalah pejabat publik, bukan hanya nanti dilantik sebagai wapres tapi juga adalah wali kota sebelumnya gitu. Kaisang bukan anak Citayam gitu ya yang naik kereta setiap hari gitu. Nah, kalau dari sudut pandang itu, posisi ICW seperti apa melihat relasinya? Apalagi kemudian penyedia jet pribadi yang disebut-sebut di dalam berbagai sumber, itu juga berhubungan dengan berbagai macam kerjasama ya yang dilakukan oleh kakaknya Gibran di Solo gitu ya, sehingga kemudian seakan-akan itu memang ada keterhubungan gitu. Bahasa lainnya kalau Kaisang itu bukan anak presiden, bukan kakak, bukan adiknya Gibran, ya tentu dari mana jet pribadi itu diperoleh gitu. Gimana Mas Yasar? Iya, Mas Adnan, kan kalau ngelihat dari pengungkapan yang dilakukan oleh publik terhadap kepemilikan jet pribadi ini kan besar dugaannya bahwa jet pribadi ini dimiliki oleh salah satu anak perusahaan ya dari perusahaan multinasional yang juga terafiliasi dengan Shopee begitu. Dan Shopee ini kan tadi seperti Mas Adnan singgung punya banyak operasi bisnis dan kedekatan juga dengan keluarga Solo, dan juga punya banyak kerjasama di Solo pada saat Gibran pada saat itu menjadi wali kota. Dan ini kan kecurigaan yang muncul berkaitan bukan hanya dengan gratifikasi, tapi ada potensi perdagangan pengaruh begitu. Jadi ada besar kemungkinan pemilik dari jetnya ini yang terafiliasi dengan Shopee bisa saja memberikan gratifikasi tersebut terhadap keluarga presiden supaya bisnis mereka di Indonesia bisa dipermudah begitu. Dan apalagi cara yang lebih mudah dengan langsung menyasar ke orang nomor satu di Indonesia. Dalam kaitannya dengan itu, perlu dilihat bahwa Kaisang meskipun bukan pejabat publik,
dia sangat mungkin dijadikan sebagai perantara untuk bisa terhubung dengan bapaknya, dengan keluarganya yang lain yang juga pejabat publik begitu. Dan ini kan kalau bagi kita yang sering memantau kasus-kasus korupsi, ini hal yang lazim gitu dalam konteks gratifikasi, dalam kasus suap. Jarang sekali transaksi itu terjadi antara orangnya langsung begitu ya, apalagi Direct itu nggak mungkin directly, ya. apalagi ketika berurusan dengan pejabat negara di tingkat tinggi atau dengan pengusaha papan atas begitu, pasti menggunakan perantara-perantara begitu. Dan dalam konstruksi ini perlu diduga ya Kaisang menjadi salah satu perantara itu. Lagi-lagi ini akan gampang terbuka kalau KPK mau membuka pemeriksaan langsung begitu terhadap polemik ini begitu, Mas Adnan. Terakhir Mas Yasar, Yap. apa sih pesan terpentingnya dari acara kemarin, dari acara marah-marah soal jet pribadi dan Fufu Fafa itu? Silakan Mas Yasar. Ya Mas, kami di ICW mencoba untuk membersamai lagi-lagi ya warga yang kayaknya sudah berada di titik jenuh begitu terhadap sejumlah polemik-polemik yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Dan pesan besarnya adalah kita di Indonesia selama sejarah bahkan sebelum reformasi sampai sekarang belum pernah ada tradisi untuk mengadili presiden yang memang sudah banyak dugaan-dugaan kuat melakukan abuse of power, melakukan dugaan-dugaan korupsi dan seterusnya. Jadi semangat besarnya adalah kita mau mendorong akuntabilitas bukan hanya untuk pemerintahan sekarang, untuk menjadi catatan juga ke depan bahwa presiden ketika menduduki kekuasaan tidak bisa seenaknya begitu saja begitu tanpa ada akuntabilitas dari publik begitu dan dari hukum tentunya. Ya, karena di Korea Selatan kemarin kita juga diberikan contoh ya, bagaimana seorang mantan presiden itu didakwa melakukan korupsi karena membantu keluarganya gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam kasus ini kan malah bukan hanya pekerjaan tapi jet pribadi nih ya yang digunakan pulang pergi itu nilainya berapa puluh miliar gitu ya kalau kita konversi sebagai sesuatu yang harusnya dilaporkan kepada KPK misalnya. Belum lagi bisnis-bisnis anak Jokowi yang lain, yang itu sudah juga diungkap oleh Tempo ya beberapa hari lalu. Oke Mas Yasar, terima kasih untuk insight, laporannya, informasinya, update-nya. Terus bergerak teman-teman ICW dan koalisi. Kita terus dorong supaya Kaisang bicara, speak up gitu ya, untuk menjelaskan kepada publik itu jet pribadinya dari mana. Jangan sampai polemik ini berakhir dengan ketidakpastian. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Mas Yasar Aulia dari ICW. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.